Santi. Di sini saya akan mempresentasikan dari topik yang saya bahas, yaitu sosiologi agama. Kamus Besar Bahasa Indonesia Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau suatu kepercayaan dan keperibadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergumulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religer, yang berarti mengikat kembali. Menurut pandangan sosiologi, agama yang terwujud dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu fakta sosial, sosiologi agama memusatkan perhatiannya terutama untuk memahami makna yang diberikan oleh suatu masyarakat kepada sistem agamanya sendiri. Di sini kita tahu teman-teman bahwa sosiologi dalam agama itu adalah suatu yang mengatur bagaimana tata keimanan kita, bagaimana tata ibadat kita di dalam suatu organisasi bermasyarakat. Yang kedua, interrelasi antara agama dan budaya. Dalam hubungan manusia, masyarakat, dan kebudayaan, satu sisi manusia menciptakan sejumlah nilai bagi masyarakatnya. Pada sisi lain, secara bersamaan manusia secara kodrati senantiasa berhadapan dan berada dalam masyarakatnya. Di satu pihak, setiap kebudayaan mempunyai kebutuhan untuk menentang perubahan dan mempertahankan identitas, dan pihak lain mempunyai kebutuhan dalam berbagai tingkatannya untuk menerima perubahan dan mengembangkan identitasnya lebih lanjut. Atas anggapan ini, kebudayaan akan terus berubah di dalam prosesnya. Dasar Alkitabiah Penginjilan lintas budaya yang saya ambil dalam kitab Ibu Asnyowanti, itu di mana penginjilan dapat dilakukan dengan berbagai macam model atau berbagai macam metode. Salah satu model penginjilan adalah penginjilan lintas budaya. Dasar Alkitabnya adalah dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa dasar dalam kitab Perjanjian Lama mengenai penginjilan lintas budaya? Yang pertama, di dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama yang sampai ketiga, di situ adalah janji Allah kepada Abraham. Di situ supaya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan yang kedua, di dalam Mazmur pasal 67 ayat yang kedua sampai yang ketiga, di situ ditekankan di dalam supaya jalanmu dikenal bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Dan poin yang ketiga yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama itu di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6, yaitu di mana Israel dipanggil menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terus dalam dasar Alkitabiah dalam Perjanjian Baru itu kita tahu ya teman-teman, adalah amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 ayat 20. Di situ Yesus memerintahkan kepada segala bangsa agar kita memberitakan Injil kepada setiap orang. Dan kita lihat juga di dalam Markus pasal 16 ayat 15, di mana pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kepada segala makhluk. Dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul sebagai contohnya itu di dalam Kisah Rasul 2, yaitu Pentakosta, di mana Injil pertama kali disampaikan kepada berbagai suku dan bahasa. Di dalam Kisah Rasul 13 sampai ayat pasal 28, di sini juga bagaimana perjalanan misi ke daerah Yunani sampai ke Romawi. Apa yang menjadi prinsip untuk PL di dalam lintas budaya ini? Itu yang pertama, prinsip penginjilan lintas budaya dalam PL itu pertama, Injil adalah untuk semua orang. Itu tidak dibatasi oleh etnis, ras, dan bahasa. Kontekstualisasi, Injil disampaikan dengan bahasa, simbol, dan budaya setempat tanpa kehilangan kebenaran inti. Yaitu di mana dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23, di mana di situ ada ditekankan di mana menjadi segala sesuatu bagi semua orang. Poin yang ketiga dalam prinsip penginjilan
lintas budaya dalam, yaitu yang ketiga ketergantungan pada Roh Kudus, itu dimana misi lintas budaya bukan hasil kemampuan manusia semata-mata, itu semua oleh karena belas kasih anugerah Tuhan yang menyertai kita. Poin yang keempat, pengertian konsep penginjilan lintas budaya. Penginjilan lintas budaya adalah suatu penyampaian Injil Yesus Kristus kepada semua orang yang berbeda latar belakang budaya, bahasa, adat istiadat, suku atau bagaimana pola pikir mereka dengan pemberita Injil, sehingga kabar keselamatan dapat dipahami dan diterima oleh si pendengar. Ada beberapa yang menjadi pegangan serta poin penting bagi kita, itu yang pertama dasar Alkitabiah. Kita tahu Injil pertama kali itu adalah di Israel. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 26 dan pasal 13 ayat 46. Lalu tersebarlah Injil itu ke semua bangsa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, ada di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Dan amanat ini adalah menjadi amanat Yesus bagi kita. Kita sebagai saksi Kristus dari Yerusalem dia sampai ke ujung bumi. Yang ketiga adalah peran Roh Kudus, di mana peran Roh Kudus memimpin Petrus dan Kornelius di dalam, kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 10 sampai 11. Dan peran Roh Kudus itu juga tidak ada perbedaan dalam Yahudi dan non-Yahudi. Dan yang keempat itu poin bagi kita pertumbuhan gereja non-Yahudi, yaitu di mana Antioquia banyak orang percaya pertama kali disebut orang Kristen di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Paulus dan Barnabas diutus memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 pasal 13 dan pasal yang ke-14. Dan poin yang kelima itu kontekstualisasi, di mana Injil harus masuk dalam budaya lokal dan unsur baik budaya bisa dipakai, tapi kebenaran firman tetap utama. Kita lihat, kita tahu teman-temannya, firman budaya itu harus di atasnya firman, jangan di atas firman budayanya, jangan budayanya di atas, firmannya di bawah. Dan yang keenam, penginjilan dan misi. Penginjilan adalah suatu langsung bagaimana cara kita memberitakan Injil kepada seseorang. Tetapi misi adalah suatu tugas Allah yang diberikan kepada kita untuk memberitakan Injil. Yang ketujuh, penginjilan lintas budaya, memberitakan Injil kepada orang dengan budaya yang berbeda-beda. Yaitu tujuannya itu untuk semua bangsa mendengar suatu kabar Injil dan keselamatan. Ada berbagai metode dan hasil penginjilan lintas budaya. Yaitu yang pertama budaya dan Injil. Budaya adalah suatu hasil ciptaan manusia, tidak sama dengan Injil. Jadi kita tahu teman-teman, itu adalah budaya adalah suatu ciptaan manusia yang dibuat secara berkelompok. Baru Injil adalah suatu firman Allah, sedangkan budaya hanyalah karya manusia. Jangan terjebak dalam menginjilkan budaya atau membudayakan Injil. Dan poin yang keempat, Yesus dalam inkarnasi tetap Allah. Allah dan budaya adalah dua hal berbeda, tapi bisa bersinergi. Dan poin yang kedua, B, dinamika perubahan kebudayaan. Penginjilan lintas budaya harus mengadopsi budaya baru tempat yang melayani. Contohnya, orang Indonesia melayani Kamboja, itu harus menjadi orang Kamboja, harus menduduki kewarganegaraan itu. Dan poin yang kedua, beda dengan wisatawan, yaitu penginjilan sungguh masuk dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, pemberitaan Injil harus relevan dengan konteks budaya. Jangan pakai ilustrasi badai di laut untuk orang pedalaman yang tak pernah melihat laut. Lebih tepat pakai kisah penciptaan atau penanggung benih bagi petani dan peternak. Budaya terus berubah karena pengaruh filsafat, ilmu pengetahuan atau agama. Contohnya, filsafat Yunani membentuk kebudayaan kuno, Kristen mengubah peradaban Eropa, Islam mengubah masyarakat Arab.
Dan yang ketiga, metode penginjilan lintas budaya. Budaya ialah suatu pengetahuan atau aturan, nilai, komunikasi, dan pola hidup bersama. Budaya diwariskan lintas generasi dan dapat dipelajari oleh orang asing. Untuk menginjili, penginjil perlu memahami nilai, norma, dan tradisi masyarakat, dan menghargai cara komunikasi lokal, mengadaptasi cara menyampaikan Injil sesuai konteks masyarakat setempat. Dan yang kelima, Alkitab dan hubungannya dengan budaya. Allah menyatakan dirinya melalui bangsa Israel di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana budaya Israel mencerminkan relasi Allah dengan manusia. Yang kedua, Tuhan menjaga umatnya dan sinkretisme atau pencampuran iman dengan budaya kafir. Roh Kudus menguasai penggunaan bentuk budaya dalam penyampaian firman. Kontekstualisasi yang benar ialah memakai bentuk budaya lokal tanpa mengurangi ketajaman Injil. Baik, kesimpulan yang saya dapat di dalam topik yang saya bahas dari kitab nanti itu, di mana penginjilan lintas budaya adalah suatu panggilan Allah untuk memberikan Injil kepada semua orang tanpa dibatasi etnis, bahasa, budaya. Dasarnya terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Kita melihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan Yesaya 49 ayat 6, dan di PB juga kita melihat bagaimana amat agung, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bagaimana misi Paulus. Prinsipnya itu suatu di mana Injil untuk semua orang disampaikan secara kontekstual, namun tetap murni dan bergantung pada kuasa Roh Kudus. Dan Injil dan budaya berbeda, tetapi dapat bersinergi. Injil menyucikan budaya, sementara budaya wadah bagi Injil. Tujuannya itu akhirnya adalah agar setiap suku dan bangsa mengenal serta percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Cukup sekian hasil presentasi saya, teman-teman. Tidak ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Jika mungkin kita bisa melihat banyak ada istiadat di atas Injil, bagaimana pendapatnya? Apakah mungkin terjadi hubungan baik antara perkabaran Injil dengan adat istiadat? Jika mungkin, bagaimana pandangan Anda tentang banyak yang kita lihat bahwa adat istiadat itu daripada Injil? Tunggu ya, ada lagi slide saya. Tahu ya teman-teman. Apa pertanyaan? Apa hubungan baik antara perkabaran Injil dengan adat istiadat? Ya, itu bisa menjadi kemungkinan yang baik, di mana kita tahu bahwa kita harus mempunyai bahwa adat istiadat itu adalah suatu wadah, suatu tempat bagaimana cara kita menginjili seseorang, dan bagaimana kita menginjili di dalam suatu adat tersebut. Jika baik, tapi mengapa jadinya perkabaran Injil yang dibawa adat yang di atas? Kalau itu tergantung si penerimanya. Kita sebagai pemberita Injil yang memberitakan Injil kepada suatu budaya tersebut, di mana dia kental dengan adat istiadat, kita harus memberitakan Injil. Bagaimana pimpinan Roh Kudus nanti kepada mereka, bagaimana nanti mereka harus mengutamakan Injil daripada budaya. Itu tergantung si penerima kita. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Itulah penginjilan. Biarlah pimpinan Roh Kudus yang memimpin hati mereka, supaya mereka nanti mengataskan Injil itu daripada budaya. Dan Injil tidak bisa bersatu. Ya udah sintetisme namanya kalau ada di sini ada Injil bersatu. Karena Injil itu kan kabar baik. Jadi agama adalah bagaimana suatu cara mengatur tata keimanan kita, bagaimana suatu kita percaya kepada siapa, itulah adalah suatu agama. Dan bagaimana cara peribadatan kita, bagaimana cara suatu ibadah kita kepada Tuhan. Kita juga bisa melihat di dalam slide yang kedua, penulis itu adalah agama
Di situ ada menerangkan agama adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana tata keimanan atau kepercayaan dan bagaimana peribadatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta bagaimana tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dan budaya itu adalah adalah bagaimana suatu tutur bahasa kita, bagaimana adat istiadat kita, bagaimana pola kita berpikir dengan Injil. Bagaimana pengetahuan kita, suatu cara pemikiran manusia, dan bagaimana tradisi mereka di dalam bermasyarakat, dan bagaimana norma-norma mereka di dalam masyarakat. Itu adalah budaya. Apakah dapat Cara yang mendukung dalam perkembangan ini. kalau dibuang sebetulnya kita tidak bisa apa namanya, kita ikut campur di dalam budaya tersebut karena itu adalah suatu kepercayaan mereka. Contohnya kepada Allah, Kan seharusnya dibuang. Budaya yang seharusnya dibuang itu rata-rata di dalam sukunya, bukan rata-rata sih, iya rata-rata di dalam sukunya itu kebudayaan itu mereka masih percaya kepada nenek moyang. Mereka masih percaya kepada nenek moyang, dan ada juga sebagian mereka pergi ke kuburan almarhum, misalnya ada almarhum di dalam keluarga tersebut, mereka minta doa kepada almarhum tersebut. Itulah yang harus dibuang. Minta berkat dari orang Iya, meninggal mereka ya. minta berkat pada orang meninggal, padahal yang kita minta berkat adalah hanya pada apa? Yang mendukung. perkembangan ideologinya sebenarnya Bang Yeri lagi perkembangan ini apa yang mendukung apa? Yang mendukung itu yang pertama kita lihat di dalam, kita tahu ya teman-teman, di dalam suku Nes itu ada mendukung budaya itu ada lompat batu. Nah, kita tahu bahwa banyak orang luar negeri yang masuk ke dalam Nias untuk pergi melihat bagaimana lompat batunya situ, bagaimana lompat batu situ. Nah, di situ bagaimana cara kita memberitakan Injil kepada seseorang. Di situ kita harus mengembangkan bagaimana orang luar negeri masuk ke dalam suku, ke dalam daerah tersebut, dan bagaimana kita cara mengunjungi kepada mereka melalui lintas budaya. Lompat batu itu di dalam Nias itu, kalau masih di dalam yang kental-kentalnya suku Nias itu, maknanya itu kalau ada seorang pria yang mau menikah, kalau dia bisa melompati batu tersebut, baru dia bisa menikah. Tetapi kalau dia tidak bisa melompati batu tersebut, maka dia tidak bisa menikah. Kedewasaan. Iya, itulah yang mengukur suatu kedewasaan mereka. Apakah mereka bisa menikah dan tidak bisa menikah? Tapi saya tidak tahu apa. Jadi kalau dia nanti obatnya menjaga, bagaimana kita cara menjaga cara berpakaian kita. Kita tahu bagaimana orang luar, orang barat membawa budaya mereka yang memakai baju seksi, celana segini, ada yang cuma pakai apa. Itu kita jangan menirunya. Akan tetapi mari kita melihat apa yang menjadi sisi positif di dalam budaya barat yang mereka bawa di dalam daerah kita. Mereka, bagaimana tradisi masyarakat mereka, dan bagaimana cara mereka berkomunikasi secara lokal di dalam tempat mereka. Dan di situ kita harus bagaimana cara kita mengadaptasi dan bagaimana cara kita menyampaikan Injil secara konteks, secara sesuai dengan bagaimana kita memberitakan Injil sederhana kepada mereka. Misalnya kita memiliki di dalam penginjilan itu kita memiliki abang kayak yang punya yang gelang. Ini. Nah, iya. Nah, itu bisa kita menjadi suatu metode kita.
bagaimana cara kita memberitakan Injil kepada mereka. Kita melalui sederhana aja, ini adalah ini warna ini adalah bagaimana ini dan begitu. Perlu kita harus menjalin bagaimana interaksi kita dengan anak-anak, bagaimana cara beradaptasi kita dengan bagaimana sikap anak-anak, soalnya bagaimana karakter anak-anak itu sangat susah kita bergaul. Nah, terus bagaimana kita memasukkan Injil? Nah, kita harus merangkul sesama, kita harus memberitahukan bagaimana seperti bapak sayang kepada anaknya, begitu juga kita kepada mereka. Mari kita tunjukkan bagaimana kasih kita, bagaimana cara kita mengasihi mereka agar mereka nyaman kepada kita. Dan di situ kita dan di situ kita bisa memasukkan Injil kepada mereka bahwa sang penyelamat kita, sang juru selamat kita, penyelamat kita, bahwa penyelamat kita adalah Yesus Kristus.